Well, bagi Wilda rasanya unik banget karena tentunya lingkungan di Indo dan di Jeddah sini kontras. Pas kecil mama sering cerita kalau dulu saat masih di Indonesia Wilda itu anak yang aktif. Wilda kalau bangun tidur langsung keluar main sama teman-teman. Dan saat baru pindah ke Jeddah, Wilda waktu itu masih belum ngerti kalau ternyata jarak antar rumah dengan teman-teman di sini itu jauh dan tentunya lingkungannya enggak sebebas di Indonesia. Sampai akhirnya Wilda disekolahin di sekolah Indonesia di sini, dan disitulah momen Wilda merasa hidup lagi karena di lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang Indonesia, guru-guru dari Indonesia, teman-teman Wilda juga orang Indonesia, rasanya seperti membawa kepingan Indonesia ke Jeddah lagi. Menurut Wilda, anak-anak Indonesia sekolah di sini mempunyai advantage dari sisi global perspektifnya karena di sini kita bisa secara langsung ketemu dan berkomunikasi dengan warga lokal yang nggak hanya dari orang Arab tapi juga dari orang Filipina, Pakistan, Palestina dan lain-lainnya. Dan ini secara tidak langsung melatih communication skill kita sejak dini. Kalau sekolah di sini kita juga selain mengikuti peraturan dan kurikulum di Indonesia, kita juga mengikuti peraturan dari pemerintah Saudi. Terutama salah satunya libur nasionalnya kita juga mengikuti. Tapi yang paling bikin berkesan adalah bondingnya. Bonding ikatan pertemanan antara Wilda dan teman-teman di sini itu kuat karena dari kecil, dari kita mulai sekolah di sini dari TK sampai SMA, circle-nya itu aja. Dan menurut Wilda itu hal yang jarang didapat kalau kita sekolah di Indonesia yang mungkin sekolahnya itu berubah-berubah dari SD sampai SMA. Selain itu, yang bikin Wilda salut, banyak teman-teman Wilda di sini yang belum pernah menginjakan kaki di Indonesia, tapi mereka mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap tanah air. Mereka mau untuk belajar dan mengetahui tentang budaya-budaya Indonesia. Mereka belajar tariannya, bahkan jadi paskibra sebagai representatif warga Indonesia di sini untuk mengharumkan nama bangsa. Menurut Wilda ada 2 momen. Yang pertama, waktu itu Wilda ikut lomba Vlogs, festival lomba olimpiade dan kreativitas siswa yang pertama kali diselenggarakannya di Riyadh. Di situ Wilda merasa wah, ternyata saudara Wilda itu gak cuma ada di SIJ tapi juga ada teman-teman yang dari Riyadh, dari Mekah, bahkan Madinah. Lalu momen kedua adalah saat Wilda jadi finalis OSN Ekonomi di tahun 2022, yang saat itu lombanya masih online, tapi dari pengalaman tersebut ini membuat Wilda melek kalau betapa ambisiusnya teman-teman Wilda yang di Indonesia. Mereka untuk persiapan OSN-nya ini bagi Wilda mempunyai lebih banyak resources. Mereka ada bimbingan yang lebih intensif, bahkan ada karantina yang berjenjangnya. Dan ini saat itu mungkin berkebalikan dengan Wilda karena Wilda dulu merasa lebih mandiri, cari materi dan latihan soal sendiri bersama guru pembimbing Wilda. Dan dari sini Wilda merasa lebih tertantang dan lebih semangat karena ini menunjukkan bahwa meskipun kita tinggal di Jeddah jauh dari tanah air, tapi kita juga harus mempunyai mental pejuang yang sama dengan teman-teman kita yang di Indonesia. Jadi SIJ alhamdulillah mempunyai banyak fasilitas yang bisa menunjang kami siswa-siswinya untuk bisa melanjutkan kuliah. Tapi ada beberapa teman-teman yang memang memutuskan untuk tidak lanjut kuliah. Nah, Wilda alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bisa lanjut kuliah. Terutama Wilda mendapat kesempatan menjadi salah satu siswa eligible untuk mendaftar SNBP. Lalu Wilda menggunakan kesempatan itu untuk mendaftar di Universitas Indonesia karena pada waktu itu aturannya adalah karena SIJ ini termasuk domisilinya itu di Jakarta, maka pilihan satunya harus universitas
yang sedomisili. Salah satunya yaitu Universitas Indonesia. Pada saat itu Wilda ragu, emang bisa ya Wilda masuk lolos ke UI. Tapi berkat dukungan dari guru Wilda untuk nge-convince Wilda, nggak apa-apa, coba aja. Ya udah, I shoot my shot and alhamdulillah Wilda keterima di UI. Dan ini menjadi bukti bahwa alumni sekolah Indonesia yang di luar negeri juga mampu untuk bersaing dan lolos di kampus ternama di Indonesia. Karena Wilda sering liburan ke Indonesia, jadi Wilda menganggap kayak nggak bakal ada culture shock lah, kayak Wilda udah tahu gimana lingkungan di Indonesia. Tapi ternyata antara ke Indonesia untuk liburan dan menetap itu beda. Tapi bagi Wilda tantangannya ada di hal-hal domestik seperti Wilda harus tahu gimana cara isi token listrik, gimana cara menavigasi transportasi umum, sampai masalah perut, sampai urusan perut. Jadi bagi Wilda tantangannya bukan ada karena budayanya, tapi gimana cara Wilda belajar memanage hidup sendiri sebagai anak kos yang benar-benar waktu itu pulang sendiri tanpa diantar orang tua. Pas awal mulai kuliah, Wilda sebenarnya nggak naruh ekspektasi apa-apa selama mulai kuliah ini, tapi realitanya UI itu diverse banget. Wilda punya teman dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Jadi nggak beda jauh pas tinggal di Jeddah dengan teman-teman yang berasal dari beragam daerah juga. Tapi yang bikin terasa beda adalah atmosfernya. Menurut Wilda, atmosfernya itu sangat kompetitif dan ambisius sekali. Kayak Wilda bisa sekelas sama teman-teman yang jadi medalis USN atau olimpiade bergengsi lainnya dan orang-orang hebat lainnya. Dan awalnya itu membuat Wilda merasa tertekan dan stres, hingga akhirnya Wilda memutuskan untuk konsultasi ke psikolog untuk gimana memanage stres Wilda, gimana agar Wilda bisa memanage mental health dengan baik. Tapi betulnya itu hal kerennya, berkat tahu gimana cara belajar, gimana cara memanage mental health, serta support system dari orang-orang terdekat, dari orang tua, dari teman-teman, itu membuat kita punya mental yang baik dan kuat. Sehingga dari situ Wilda sangat merasa bersyukur bisa dikelilingi orang-orang yang hebat, yang mereka punya passion yang besar. Mereka bikin startup, project sosial yang sangat berdampak. Dan ini menginspirasi Wilda untuk jadi orang yang lebih bermanfaat untuk sekitar. Sekarang lagi rame tentang anggapan kalau kuliah itu scam. Nah, menurut Wilda, yang menjalani kuliah itu bukan cuma soal dapat gelar, tapi ini membentuk pola pikir kita dan memperluas jaringan. Kamu kalau di kuliah nanti bakal ketemu sama teman-teman yang mungkin di masa depan akan jadi partner bisnis, jadi rekan kerja, dan hal ini nggak didapat kalau cuma diem di zona nyaman. Jadi pesan aku untuk adik-adik di SIJ, jangan ragu untuk kuliah, jangan takut sama persaingan yang ada di Indonesia. Kita yang besar di luar negeri punya mental adaptasi yang kuat dan itu merupakan modal yang besar. Jadi ayo manfaatkan kesempatan yang ada untuk mendorong kita bisa meningkatkan kualitas diri, kejar mimpi setinggi mungkin. Mau di Indo, mau dimanapun, ayo tingkatin kualitas dan kapasitas diri.